Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Paulia dari kelas Ilmu Komputer 4B. Saya ingin mereview kembali materi dari mata kuliah Desain Pemrograman Berorientasi Objek. Untuk materi pertemuan pertama itu ada pengenalan OOP dan UML. Pengertian OOP. OOP itu singkatan dari Object Oriented Programming, yaitu suatu metode pemrograman yang fokus atau berorientasi pada objek. Konsep dasar OOP. Konsep dasar OOP itu ada 4. Yang pertama ada class, yang kedua ada objek, yang ketiga ada atribut, yang keempat ada metode atau method. Yang pertama class. Class itu cetak biru atau template yang mendefinisikan atribut dan metode. Yang kedua ada objek, yaitu instansiasi dari class yang memiliki data dan dapat melakukan aksi tertentu. Yang ketiga itu atribut, yaitu karakteristik atau data yang dimiliki objek. Yang keempat itu metode, yaitu fungsi atau aksi yang bisa dilakukan oleh objek. Lalu ada pengertian UML. UML itu bahasa pemrograman standar yang digunakan untuk merancang, menganalisis, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak. Lalu ada manfaat UML, itu ada 3, yaitu untuk komunikasi, memudahkan diskusi dan kolaborasi antar tim. Yang kedua ada dokumentasi, yaitu menjadi panduan visual dalam pengembangan sistem. Dan yang terakhir ada analisis kebutuhan, untuk meminimalisir kesalahan desain dengan visualisasi yang jelas. Lalu ada hubungan antara OOP dan UML. Kalau OOP itu fokus pada konsep kelas, objek, dan interaksi antar objek. Kalau untuk UML, yaitu menyediakan alat memvisualisasikan konsep OOP dalam bentuk diagram. Nah, yang ketiga itu integrasi. Itu UML membantu memvalidasi desain OOP sebelum proses pemrograman dimulai. Lalu ada pertanyaan, mengapa penting mengetahui konsep OOP sebelum dimulai coding? Mengetahui konsep OOP sebelum coding itu penting karena membantu dalam struktur yang jelas, reusability, scalability, dan keamanan kode, sehingga sistem lebih terorganisir, efisien, dan mudah dikelola. Lalu pertanyaan kedua itu, bagaimana bisa membantu dalam perancangan sistem? UML membantu perancangan sistem dengan memvisualisasikan struktur dan alur kerja, mempermudah komunikasi tim, menyediakan dokumentasi yang jelas, dan memungkinkan deteksi masalah lebih awal, sehingga pengembangan lebih terarah dan efisien. Lalu untuk materi pertemuan kedua itu membahas tentang keunggulan OOP. Keunggulan OOP itu ada 3. Yang pertama reusability, kedua ada maintainability, dan yang ketiga ada extensibility. Reusability itu kemampuan untuk menggunakan kembali komponen atau kelas yang sudah dibuat di berbagai proyek atau di proyek lain. Manfaatnya mengurangi duplikasi kode dan mempercepat proses pengembangan. Lalu yang kedua itu maintainability, untuk kemudahan dalam memelihara dan memperbaiki kode program. Manfaatnya yaitu struktur kode yang modular memudahkan identifikasi dan perbaikan kesalahan. Dan yang ketiga, ada extensibility, yaitu kemampuan sistem untuk dengan mudah menambah fitur baru tanpa menggunakan sistem yang sudah ada. Manfaatnya yaitu sistem dapat berkembang seiring dengan kebutuhan tanpa merombak struktur data. Lalu ada studi kasus penerapan OOP dalam proyeknya. Contoh proyeknya itu di sistem e-commerce. Pertama itu modul produk kategori pembayaran yang dapat dibuat sebagai kelas yang reusable. Kedua itu perbaikan bug atau penambahan fitur seperti diskon dapat dilakukan secara terisolasi. Kesimpulannya, reusability itu memungkinkan pengguna kembali menggunakan komponen yang sudah ada. Yang kedua itu maintainability memudahkan perbaikan dan pengembangan kode. Dan yang terakhir, extensibility membuat sistem
mudah untuk ditambah fitur baru. Lalu ada pertanyaan lagi, bagaimana penerapan reusability dapat menghemat waktu dalam proyek pengembangan perangkat lunak? Penerapan reusability dalam pengembangan perangkat lunak dapat menghemat waktu pengembangan dengan memungkinkan pengguna menggunakan kembali kode atau komponen yang sudah ada, sehingga mengurangi penulisan ulang, mempercepat proses, dan mengurangi bug. Contohnya pengguna framework seperti Laravel atau React dalam pengembangan aplikasi. Yang kedua, apa ada contoh lain dalam kehidupan sehari-hari di mana prinsip maintainability dan extensibility sangat membantu? Maintainability dan extensibility dalam kehidupan sehari-hari adalah sistem modul dalam furniture atau perangkat elektronik, seperti rak buku yang bisa ditambah atau diperbaiki tanpa mengganti seluruhnya. Dalam perangkat lunak, contoh lainnya itu sistem plugin WordPress yang membantu fitur baru ditambahkan tanpa mengubah inti sistem. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.